Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini, perkenalkan saya Andi Rosman N, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek tahun 2022, akan memberikan refleksi mengenai salah satu core daripada ASN berakhlak, yaitu adaptif. Ada beberapa bagian yang nanti akan saya refleksikan di core value adaptif ini. Yang pertama adalah mengapa adaptif, mengapa perilaku atau sikap adaptif itu diperlukan dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah instansi. Kemudian yang berikutnya adalah memahami apa sih adaptif itu. Kemudian yang selanjutnya adalah melihat apa saja panduan perilaku adaptif yang bisa nanti kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan sebuah tindakan. Kemudian yang berikutnya adalah adaptif di dalam konteks pemerintahan. Akan kita lihat juga bagaimana sebenarnya adaptif itu dalam konteks pemerintahan. Dan bagian yang terakhir adalah studi kasus yang akan kita lihat bagaimana adaptif itu sangat berperan penting ya. Baik, kita akan mulai ke yang pertama dulu. Mengapa adaptif ya? Mengapa perilaku adaptif itu sangat diperlukan? Yang pertama, kita harus ketahui bahwa lingkungan kita atau di sekitar kita itu senantiasa mengalami dinamika atau perubahan ya. Kalau kita tidak peka dengan perubahan yang ada di lingkungan kita, maka kita akan tergerus. Dan perubahan lingkungan tersebut itu mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan ya. Jadi sebagai contoh, misalnya sebuah gambar ini memperlihatkan 5 negara yang memiliki respon terhadap lingkungan yang berbeda-beda ya. Baik dari sisi aset tak berwujud, bagaimana kreativitas barang dan jasa, kreativitas online itu memiliki perbedaan antara satu negara dengan yang lain. Tentu kita tidak ingin di saat kita melakukan persaingan dengan berbagai negara, kita selalu terpuruk. Ya, setidaknya lah kalau misalnya diagramnya seperti ini, kita ya seperti yang warna biru ini ya, yang tinggi seperti ini. Di sisi lain, coba kita lihat gambar ini. Nah, apa yang bisa dikomentari dari gambar ini? Nah, tentu saja bukan tokohnya ya, yang siapa lagi namanya ini, Gerrard, yang tokoh Liverpool, bukan. Coba kita amati dengan seksama gambar ini. Kalau kita perhatikan, ternyata jersey-nya itu tertulis Garuda Indonesia. Lalu apa hubungannya antara Garuda Indonesia dengan sepak bola? Kita tahu kan Garuda Indonesia itu adalah salah satu maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Toh kenapa dia masuk di lingkup sepak bola? Nah, itu juga menjadi pertanyaan ya. Itu tidak lain nanti ya karena adanya perilaku adaptif yang dilakukan. Nah, hampir seluruh negara itu bersaing satu sama lain dalam berbagai bidang. Ya, misalnya bidang olahraga ya, disertanya dengan berbagai lomba, misalnya FIFA, kalau kemarin ada lomba olahraga sepak bola AFF ya, dan lainnya ya. Teknologi lebih-lebih ya, dari segi teknologi juga saling bersaing. Ekonomi yang memegang peran ekonomi saat ini ya negara-negara di barat maupun di timur ya. Kalau di timur ada Tiongkok ya. Pendidikan, lebih-lebih pemberantasan korupsi dan inovasi. Nah, semuanya melakukan persaingan di bidang-bidang tersebut. Nah, untuk berhasil melakukan persaingan di tingkat atau di bidang-bidang ini, maka itu diperlukan salah satu perilaku yang disebut dengan adaptif ya. Untuk berhasil bersaing dengan baik, maka kata kuncinya adalah kita harus adaptif.
Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan adaptif itu? Kalau kita lihat dari definisi dari Robbins di tahun 2003, adaptasi itu sendiri adalah proses menempatkan manusia dalam mencapai tujuan atau kebutuhan menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bisa bertahan. Jadi kata kunci di sini yang ditekankan oleh Robbins adalah kemampuan kita untuk bertahan terhadap lingkungan sekitar kita untuk menghadapi tujuan atau kebutuhan kita. Ya, seperti itu. Bagaimana cara kita bisa bertahan ya. Nah, penerapan budaya adaptif itu harus melihat 5 aspek. Yang pertama, dapat mengantisipasi perubahan lingkungan. Nah, ini jelas tadi ya, kita harus bisa mengantisipasi perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, kita harus memanfaatkan peluang yang senantiasa mengalami juga perubahan. Kita tidak boleh selalu mengekor. Bahkan kalau bisa, kita bisa leluasa atau lebih cepat membaca suatu peluang, kemudian kita manfaatkannya sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga itu mendorong jiwa kewirausahaan. Ya, ini juga penting, adalah faktor untuk mendorong jiwa kewirausahaan kita. Kemudian penerapan budaya aktif juga harus diperhatikan dari sisi kinerja instansi. Ya, jadi harus menyesuaikan dengan kinerja instansi. Dan yang terakhir adalah memperkuat kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan lembaga. Di sini ada poin kolaborasi ya. Nah, untuk panduan perilaku adaptif itu dikenal dengan istilah VUCA ya, atau vision, kemudian understanding, kemudian clarity, dan terakhir adalah agility. Jadi panduan perilakunya setidaknya ada keempat variabel ini yang harus dimiliki. Harus memiliki visi, understanding, clarity, dan agility. Kemudian adaptif dalam konteks pemerintahan. Ada 3 komponen atau indikator yang harus dipahami bersama bagaimana membangun sebuah perilaku adaptif dalam konteks pemerintahan. Yang pertama adalah pengembangan dari sisi sumber daya manusianya itu sendiri ya. Jadi harus personnya terlebih dahulu yang aktif ya, dikembangkan. Kemudian setelah sumber daya manusia, kita lihat perilaku atau penguatan adaptifnya dalam bentuk organisasi yang adaptif. Jadi setelah sumber daya manusia yang adaptif, beralih ke organisasi yang adaptif. Terakhir nanti adalah pembaruan institusional yang adaptif. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus adaptif. Di sini ada 2 kasus perilaku adaptif, yang satunya baik dan yang satunya kurang baik. Yang pertama adalah peduli lindungi. Nah, peduli lindungi ini adalah respon yang hadir dari perilaku adaptif, di mana pada waktu itu corona melanda negara kita, Indonesia. Kemudian untuk mengantisipasi atau menyelesaikan berbagai persoalan terkait corona dan di sisi administrasi, di situ diluncurkanlah sebuah program namanya atau aplikasi yang namanya adalah Peduli Lindungi. Di Peduli Lindungi ini kita bisa melacak orang-orang yang sudah divaksin atau orang-orang yang telah melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, sehingga nanti ini juga yang menjadi prasyarat biasanya yang digunakan oleh pemerintah agar orang bisa berlalu lalang dengan leluasa, misalnya kalau saat penerbangan ya, harus mempunyai catatan atau riwayat vaksinasi yang bisa kita cek atau bisa kita lihat di Peduli Lindungi. Kemudian di bentuk perilaku tidak adaptif ya. Misal teman-teman bisa melihat dulu HP BlackBerry maupun Nokia. Saat ini HP ini sangat jarang ditemui atau bahkan mungkin tidak kita temui lagi. Padahal pada waktu tahun-tahun
2000-an itu, ini sangat wah, BlackBerry ini wah, Nokia ini juga wah. Tapi karena tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, akhirnya kedua merek BlackBerry maupun Nokia ini itu jarang sekali lagi ditemui di pasar, bahkan digantikan oleh merek-merek handphone ataupun smartphone lainnya. Maka ini contoh yang memperlihatkan bahwa jika kita tidak adaptif maka kita akan hilang, ya. Yang sementara yang Peduli Lindungi ini adalah bentuk tindakan adaptif yang dilakukan dalam respon perubahan yang cepat, ya, termasuk tadi contoh corona. Nah, inilah studi kasusnya. Itulah kira-kira bentuk refleksi saya terhadap perilaku adaptif di materi MOOC. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.